Matius 25 ayat 40 dan juga ayat 45. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sementara ayat 45 ditulis seperti ini, "Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Ayat 40 menjelaskan apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina. Yesus mencatatnya sebagai perlakuan untuknya. Ayat yang 45 juga sama. Dikatakan bahwa apa yang kita tidak lakukan kepada salah seorang yang paling hina, Yesus mencatatnya tidak melakukannya untuknya. Jadi kekristenan itu bercerita tentang apa? Kekristenan itu berbicara tentang apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dihindari, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang dianggap tidak berarti, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang jauh daripada inceran orang. Biasanya orang yang diincarlah orang yang terpandang, orang yang punya harta banyak. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang gak masuk hitungan. Namun apa yang Yesus katakan, bahwa apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Ini berbicara tentang belas kasihan kepada banyak orang, belas kasihan kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu, tidak diperhitungkan, tidak masuk di dalam lingkaran inti, tidak masuk ke dalam lingkaran yang benar-benar diincar oleh banyak orang. Mereka justru dibuang, diabaikan, dan ditolak. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita melakukan sesuatu untuk mereka. Orang-orang yang gak punya rumah, orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang gak punya pekerjaan, orang-orang yang hari ini mengais rejeki dengan mengambil sesuatu yang dari tempat sampah. Tapi Tuhan memperhitungkan apa yang kita perbuat kepada mereka. Kenapa? Karena kekristenan itu hati kepada banyak orang. Kalau hari ini kekristenan kita adalah kekristenan yang mengejar kenyamanan, hidup dalam berkat yang berlimpah-limpah, mati masuk surga, semuanya yang enak-enak, kelihatannya itu bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajar bahwa pada malam sebelum diserahkan dia mengambil roti. Dia menatap murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Jadi ketika murid-muridnya melihat Yesus melewati perjalanan salib dan akhirnya naik ke Golgota, di kayu salib dia disalibkan, murid-muridnya melihat bagaimana tubuh yang dipecah-pecahkan. Dan waktu itu juga Yesus mengambil cawan dan dia berkata, ada cawan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Pada saat itu Yesus sedang berkata kepada muridnya, "Inilah darahku, darah perjanjian, darah yang diberikan untuk menyelesaikan perjanjian lama dan memulai dengan perjanjian baru." Darah itu yang menentukan banyak hal. Darah itu yang menyelamatkan. Darah itu yang membuat kita berdamai dengan Bapa Surgawi. Darah itulah yang membuat kita bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan tentang kita yang kita mendapatkan apa, tetapi tentang Tuhan ingin melakukan apa melalui hidup kita.
Kalau hari ini kekristenan berbicara tentang saya mendapatkan apa, kelihatannya itu bukan kekristenan sejati. Kekristenan sejati itu berbicara tentang apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Itulah kekristenan yang sejati.